Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita sebagai hamba-Nya tentunya kita harus selalu memuji, bertasbih kepada Allah. Karena Allah yang hak kita ibadahi, yang semuanya kita persembahkan dengan pujian yang terbaik, pujian yang tentunya tidak dimasuki dengan hal-hal kesyirikan kita kepada Allah. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang tentu kita selalu istiqomah, bisa meneladani, bisa mencontoh dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dosa-dosa besar, yang insya Allah bab yang ke-8 yaitu uququl walidain, yaitu durhaka terhadap kepada kedua orang tua. Tentunya teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena mungkin sebagian besar dari kalian kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa kita punya orang tua. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita semuanya senantiasa Allah memberikan umur yang panjang, memberikan suatu kesehatan kepada kedua orang tua kita. Dan kalaupun di antara kita semuanya, mungkin orang tua kita, kedua orang tua kita yang sudah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, yaitu dengan diberikannya surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan membahas bahwa bahayanya ketika seorang anak melakukan sebuah kedurhakaan, melakukan sebuah tindakan kepada kedua orang tua, dan itu termasuk daripada dosa besar yang kalau dilakukan oleh seorang anak maka akan banyak akibat yang ia deritanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk bukan anak-anak yang uqul walidain, bukan anak termasuk yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Saudaraku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra. Teman-teman bisa dilihat mushafnya, Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim.
Teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah melarang kepada kita semuanya, yaitu yang pertama melakukan suatu kemusyrikan kepada Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tentunya akan merugikan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Yang kedua, bahwa Allah mewajibkan, dan ini menjadikan amalan kita akan diterima dan tidaknya, dan Allah akan ridho dan tidaknya, yaitu kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna, dan Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Satu, Allah untuk memerintahkan agar kita selalu merawat orang tua kita, yang orang tua kita itu baik yang masih lanjut usia, dan tentunya ahadahuma kullahuma au kilahuma, dan selanjutnya untuk selalu kita memberikan yang terbaik, baik dari perbuatan kita, baik dari ucapan kita. Maka kita harus menjaga dan harus merawatnya, harus memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fala takullahuma uffiu, dan janganlah kita semuanya sebagai anak mengatakan sesuatu yang tentu orang tua kita itu tidak senang dengan ucapan kita, baik itu dengan ucapan-ucapan yang menyinggung, ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh kedua orang tua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, berkatalah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan jangan sekali-kali kita berkata dengan mengatakan ataupun dengan mengatakan kita membentak kepada kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita akan membahas yaitu akibat daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua. Yang artinya bahwa ukud artinya memotong, seperti halnya ketika kita punya seorang anak, seorang ayah mempunyai anak, maka tentunya disunahkan diantaranya adalah memotong. Artinya di situ ukud artinya memotong. Memotong dari perkataan kedua orang tua kita, memotong dari mungkin dari silaturahim, itu dari pengertian daripada ukud. Maka yang kedua secara syariat bahwa uququl walidain, yaitu menjadikan gangguan kepada kedua orang tua sehingga orang tua itu menjadi tidak nyaman terhadap kita semuanya, sehingga orang tua kita ini dengan mendengarkan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, sehingga kedua orang tua kita itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman terhadap apa yang dikatakan ataupun apa yang diucapkan oleh anak tersebut. Maka temanku, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu bahayanya ketika seseorang itu, seorang anak berbuat kedurhakaan kepada orang tua kita. Maka yang pertama, kalau kita mengambil baik daripada kitab para ulama ataupun Al-Quran sendiri, Al-Quran dan Sunnah, bahwa mengancam kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah durhaka itu termasuk daripada kabarul kabair, dan tentu termasuk dosa yang besar, yang di situ dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dosa yang ketika Bani Adam itu, seorang anak melakukan, manusia melakukan sebuah dosa, itu akan ditangguhkan. Namun ada dosa yang itu akan disegerakan, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Yuk kita membaca sebuah kisah, dan kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
yaitu ketika di situ ada seorang yang bernama Alqamah. Alqamah ini dia hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah ini dia itu rajin beribadah kepada Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin melakukan ritual yang di situ ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sakit kepada si Alqamah, dan tentu Alqamah itu hari demi hari mengalami yang sakit yang luar biasa. Maka dengan berlalunya minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan penyakit Alqamah ini semakin parah. Dan ternyata ketika mau menjelang sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun istrinya terheran-heran sekali. Suamiku ini adalah orang yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin untuk melakukan suatu ibadah. Namun ketika menjelang wafatnya, ketika sakaratul maut, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka istri Alqamah itu menemui yaitu seorang sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib. Kemudian Suhaib itu menginformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Alqamah itu untuk segera ditalkin. Namun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabatnya, namun Rasulullah itu menanyakan kepada Alqamah, kepada istrinya, kenapa bisa terjadi? Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan singkat cerita, Alqamah ini didatangi oleh sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian dijenguk sampai ke rumahnya, ditalkin untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia tidak sanggup untuk mengucapkannya. Kemudian Ammar, kemudian Suhaib, Bilal bin Rabah kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ternyata Alqamah itu tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah pada waktu itu juga menyuruh kepada seseorang untuk memanggil ibunya. Kalau seandainya ibu Alqamah itu tidak sanggup untuk menemui saya, maka saya akan menemui ibunya Alqamah. Maka disampaikanlah berita itu kepada ibu Alqamah. Ibu Alqamah pun juga mengatakan, saya lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah ketimbang Rasulullah mendatangi saya. Maka pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, mohon maaf ibu Alqamah, apakah ada sesuatu terhadap anakmu? Berkatalah yang jujur kepadaku supaya saya ini bisa, Alqamah itu meringankan daripada sakaratul maut. Maka seorang ibu yang dia itu merawat dari kecil sampai dewasa, tapi ternyata Alqamah itu ada sesuatu yang dia itu lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu apa? Yaitu dia selalu mengutamakan seorang istrinya daripada kedua orang tuanya. Ingat teman-teman, ketika seorang anak, terutama anak laki-laki, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menginginkan surganya Allah, tentunya itu untuk selalu birrul walidain, memberikan yang terbaik kepada ibunya, memberikan terbaik kepada ayahnya. Maka setelah itu ibu Alqamah menceritakan, emang pada waktu itu saya merasa tersakiti
oleh anakku Alqamah, yaitu dia selalu mendahului, selalu mengutamakan istrinya ketimbang saya yang merawatnya dari kecil, sehingga saya merasa marah, tidak ridho. Inilah yang menghalangi Alqamah ketika sakaratul maut. Ternyata teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, puasa kita, tahajud kita, sedekah kita, amalan yang lain tidak menjadikan kita ini menjadikan ringan, tidak menjadikan kita ini baik di dunia, nanti di akhirat meringankan daripada hisabnya. Di dunia saja dia dipersulit untuk sakaratul mautnya karena kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Maka setelah itu Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk mengambil kayu bakar. Maka ibunya Alqamah heran, "Wahai Rasulullah, ini untuk apa kayu bakar ini?" Yaitu untuk membakar hidup-hidup, membakar anakmu karena engkau tidak ridho terhadapnya. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semarah apapun, sebenci apapun orang tua, maka tetap saja dia itu menyayangi. Mungkin kita banyak sekali menyakiti, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Tetap saja kasih sayang kedua orang tua, kasih sayang seorang ibu akan selalu dia itu tertanam, dan kemarahannya itu sampai melunturkan ibunya Alqamah. Kemudian ibunya Alqamah, "Saya bersaksi, saya memaafkan anak saya ridho terhadap anak saya disaksikan oleh Rasulullah, para malaikat." Maka suatu ketika pun Rasulullah SAW mengutus untuk melihat, menjenguk yaitu Alqamah, dan suatu ketika Alqamah pun juga dia bisa mengucapkan ketika sakaratul mautnya, mengucapkan la ilaha illallah. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwa ketika seorang anak kita melakukan suatu tindakan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita, ini menjadikan kita ini sulit di dunia, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut. Maka dengan demikian setelah Alqamah itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya mensolati, kemudian sampai menguburkan, maka Rasulullah itu menyampaikan sebuah tausiah, "Wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Selama masih hidup, rawatlah dengan baik, muliakanlah, junjunglah dengan berbagai macam yang orang tua itu senang terhadapnya. Jangan engkau, ketika engkau sudah berumah tangga, jangan selalu mendahulukan cintanya sampai tidak mencintai kedua orang tua, lebih cinta kepada istrinya." Ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya Alqamah. Mudah-mudahan dengan tausiah, dengan apa yang disampaikan, kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan kita semuanya. Tentunya masih banyak teman-teman kisah-kisah yang menunjukkan bahwa bahayanya kita ini melakukan suatu kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dari kisah ini menjadikan kita ini lebih baik lagi dalam bergaul, dalam memperlakukan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari anak-anak yang soleh, yang tentunya kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, menyayanginya, kita menyanjungnya, kita memuliakannya dengan setinggi-tingginya. Jadikanlah orang tua kita menjadi raja, dalam artian muliakan di dunia, dan insya Allah kita akan nanti diselamatkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.